balik nyambung di channel ini di Beda Tahun bersama Abram di edisi Beda Cerita bersama Mas Ferry Ardianto. Ngobrol ini kan masuk fase kedua dong. Iya, kan remind dulu minggu lalu kita udah ngobrolin fase 1. Di mana perjalanan Mas Ferry sebagai fotografer ya. Nah, sekarang kita masuk fase 2 nih. Sekarang gimana cari cuannya? Fase profesional. Iya. Judulnya kan profesional, bukan cuan. cuan yang profesional. Iya. Oke. Nah, jadi kalau sekarang ini kita bicara mempersiapkan diri untuk terjun ke profesional. Karena pada suatu saat gue sudah menentukan nih, gue mau jadi fotografer aja, gitu ya. Gue ini, tapi ada hal-hal yang perlu gue persiapkan kan gitu ya. Untuk terjun ke profesional fotografi gitu. Pertama, gue akan menentukan di field mana nih gue akan main dan mencari cuannya ini. Ya, di fotografi ini kan kita bisa jadi macam-macam kan. Nah, kita bisa jadi macam-macam. Kita bisa jadi fotografer wedding, kita bisa kerja di media. Di mana nih kita mau ini kan? Gue dari awal memang sudah menentukan gue mau terjun ke komersial gitu ya, karena seperti yang gue bilang minggu lalu, di proses gue belajar ini di fotografi komersial itulah gue belajar macam-macam bentuk kamera ya kan, mulai dari yang SLR, medium format, large format, itu semua ada di komersial. Kemudian belajar lighting itu di komersial. Belajar yang kemarin gue sebut making pictures, ya making pictures, proses making pictures itulah yang membuat gue tertarik. Jadi apa nih yang gue mesti persiapkan nih? Ya, karena gue sebagai fotografer, gue ngelihat ada beberapa amunisi yang harus gue miliki dari awal. Ya kan? Pertama pasti kamera. Selain kamera, amunisi fotografer yang utama tuh apa? Bikin portfolio. Itu adalah amunisi kita, utama kita ya. Di dalam portfolio itulah nanti si calon konsumen ini akan lihat siapa lu nih, keterampilan lu sejauh mana sih, lu bisa bikin foto seperti apa. Yang kedua, lu orangnya seperti apa nih, rapi, orangnya punya selera atau taste estetik yang bagus kan gitu ya. Dia lihat rapi nih fotonya, nah kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan materi foto itu penting di portfolio ini. Gue dulu waktu terjun ke komersial menentukan untuk bikin portfolio kan belum jadi apa-apa ya, belum ada cuannya itu kan, ya kan. Jadi gue juga mikir, nih gue mesti bikin foto apa nih ya waktu itu sebagai bahan materi portfolio gue nih. Yang paling gampang buat gue saat itu adalah bikin foto still life. Still life, benda-benda mati ya. Jadi semua gue nggak usah berhubungan sama model, gue nggak usah nyewa model. Ya kan, nggak usah make up artis, nggak usah sewa baju. Start dari yang paling simpel ya. Start yang paling simpel yang ada di sekeliling kita kan gitu ya. Tapi di situ gue bisa memperlihatkan keterampilan gue ke calon konsumen bahwa seperti ini nih foto yang bisa gue hasilkan. Nah gitu, sehingga si klien bilang, oh ya nomor 1 ya lo bisa motret gitu aja deh. Bisa gue tunjukkan ke mereka gitu kan. Tanya dong. Ada enggak, karena dia ngomong Mas Heri ngomong still life, depan gua itu ada ganjelan pintu ayam ya. Itu maksudnya itu bagian dari gara-gara Mas Heri suka still life gitu. Jadi ayamnya kembali hidup gitu. Tadinya hidup dia. Dia kasian juga ya, parunya patah. Iya. Badung sih. Pasti ntar pernah. Tak dulu nih, kenapa dia jadi kemas ya itu? Habis di depan mata gua. Orang juga nggak ngelihat itu di mana. Nah, gue ceritain biar yang penasaran kapan-kapan ntar dikasih tahu lah. Kita fotoin, kita munculin ntar. Penting nggak sih, misal selain dari hasil fotonya, tapi kayak kita ngasih tahu ini pakai kamera apa? Nggak penting. Tapi, itu konsumen yang namanya klien tuh nggak akan tahu lah, nggak tahu dia pakai. Kita mau tembak. Kecuali kalau untuk pendidikan ya, karena gue pernah beli dulu buku tentang fotografer berikut dengan hasilnya. Itu misalnya foto apa, terus di bawahnya tuh ada bacaannya, ini dengan menggunakan kamera ini ISO sekian, shutternya sekian. Masing-masing jenis kamera kan ada keunggulannya. Nah si keunggulan ini lo mau tampilin nggak? Lo mau
jadikan itu materi foto lo atau materi keunggulan lo gitu. Ya itu boleh-boleh aja. Oh. Sebenarnya boleh dimasukin, boleh enggak, Ya. tapi Nggak mutlak istilahnya itu gitu. pilihan ya, Ya. opsional ya. Nggak mutlak. Tetap, tapi gimana pun hasil karya lu yang bicara di Yang situ bicara. ya. Kalau dalam materi foto itu dalam belajar bikin Mm-mm. materi fotonya sendiri nih, angle-nya tuh misalkan sama nih. Mm-mm. Mungkin di sini ada kopi ya. Banyak orang yang bisa fotokopi, cuman Mas Ferry akan cari munculnya ide itu dari mana ya? Kenapa lo? Entar dulu, banyak orang yang bisa fotokopi. Belum tentu. Belum kalau fotokopi Sebentar. ke toko gitu. Toko bang fotokopi KTP berapa lembar? Dan belum tentu semua orang mau ngopi. Iya. Teh loh, Iya. ayo suka teh. Belum tentu Jadi mah. fotokopi sih, kita nggak ngomongin mesin fotokopi. Tadi lu bilang mau fotokopi. Juga sih. Iya. Motret kopi itu gampang, ya kan? Tapi belum Motret kopi, maksud gue Itu lu. baru benar. Jadi kalau maksudnya sekedar semua orang bisa moto kopi, cuman kan Balik lagi. iya, Potret. orang bisa motret kopi. Harus jelasin banget ya sama lu ya. Hei, untuk bisa punya ide berbeda itu gimana? Ya, sepengalaman gua ya. Ya. Gua selalu bilang sama mahasiswa gua, lo bisa bayangin kalau lo mau jadi seorang penulis, lo mesti sering baca, gitu kan? Kalau lo mau jadi seorang sutradara yang baik, lo mesti sering nonton film. Nah, kalau lo mau jadi fotografer yang baik, lo harus sering lihat gambar. Nah, pentingnya apa kita bisa lihat gambar? Itu untuk menumbuhkan referensi, untuk menanam referensi dalam benak kita, bagaimana caranya kita memotret benda yang ada di sekeliling kita. Karena kalau karena gini, yang namanya kreativitas itu, kita sebagai fotografer wawasan kita kan gambar, kan gitu ya. Kita lihat, gue juga begitu. Di tahun-tahun pertama gue terjun di profesional, terus gue dapat order motret minyak wangi misalnya gitu kan. Gue mesti cari dulu tuh motret minyak wangi itu seperti apa ya ini, supaya ada wawasan gue. Referensi lah. Ada referensi ya, referensi. Oh bisa begini, bisa begitu, bisa begitu gitu ya. Nah ini dalam proses ini kita di fotografi ini kenal istilah nama ATM. Lo kalau perlu duit lo ambil cuan ya kan. Oh salah beda. Sorry. Balik lagi saya balik ke sini ya. Bukan ATM itu bukan. Jadi ATM. Jadi ATM yang dimaksud apa nih? kita amati, kita tiru, kemudian kita modifikasi. Itu proses belajar tuh. Mas, ATM tuh nggak boleh ditiru. Boleh. Uangnya nggak boleh. Oke. Uangnya harus asli. Asli nggak boleh tiru, nggak boleh tiruan. Monopoli itu namanya, ya kan? Pas kita mau narik uang di ATM keluarnya spesimen. Nah, nggak laku. Balik ke ATM yang Sebenarnya versi tadi- fotografi, amati, Tiru. modifikasi. Itu proses belajar. Amati ya. Kita lihat gambar gitu. Ini gimana cara bikinnya ya? Semua gambar yang dibuat di studio itu kita bisa baca. Kita bisa mendetek itu. Ya, itu kita amati gitu. Dia taruh, dia pakai berapa lampu nih ya? Dia taruh di mana ini lampunya? Aksesorisnya apa yang dia pakai nih? Nah, gitu. Coba tiru. Kalau dia udah tahu jadinya seperti itu, oh iya bener bagus ya, jadi gitu ya misalnya gitu kan, baru kita modifikasi nih. Kalau lampunya cuma satu, kalau dia kita taruh lampunya kita pindahin ke belakang atau nah itu kan proses modifikasi ya. Tapi kita kemudian menemukan namanya apa, kreativitas ya. Saya sering menantang mahasiswa saya ya, ini foto gua, komentar lo apa? Wah mas, kalau menurut saya sih ini mendingan barangnya nengoknya ke kanan dong, nggak ke kiri. Nah itulah kreativitas kan gitu ya, muncul itunya tuh ide-ide untuk memodifikasi itu. Nah sekarang yang nengoknya ke kanan lo yang motret gitu misalnya. Ya itu melatih dia. Ya itu melatih dia untuk memodifikasi gambar. Tapi dia sudah melalui proses yang dia amati, dia tiru. Ah kalau gue begini bikinnya. Nah itu. Nah di portfolio itulah yang kita tunjukkan ke calon konsumen ya, bahwa ini banyak gambar-gambar yang gue bikin, bisa jadi lo pernah lihat gambar ini gitu, cuman dalam konteks kreativitas yang berbeda kan gitu, sehingga dia bisa lihat oh ya cukup kreatif nih orang nih ya, lumayan nih. Nah itulah portfolio, pentingnya portfolio. Balik lagi karena nyebutin portfolio nih, gue pengen nanya. Dalam portfolio itu sebenarnya tuh dibutuhkan apa aja sih?
supaya klien kita tuh ngebaca dan satisfied sampai akhirnya memutuskan ya udah gue pilih lu aja. Tips ya, sebagai tips itu kalau lo bikin portfolio kemudian lo sudah tentukan foto apa yang lo akan bikin, fashion kah, beauty shots, model, still life, apa segala macam, tapi lo bikin portfolio based on minat lo. Lo suka di mana gitu, motretnya apa nih, karena sekali lo berminat dalam satu topik, lo akan mengerjakannya dengan serius gitu. Kalau di biro iklan itu kan, di klien kita kan namanya creative director ya. Seorang creative director itu dengan lihat gambar tuh dia bisa baca tuh lu siapa, atau lu bikinnya bagaimana gitu. Dia bisa baca tuh, lu sih iseng aja nih lu bikinnya nih, lo nggak niat lo bikinnya, kelihatan tuh di gambar tuh gitu ya. Sejauh itu seorang calon klien bisa menilai kita gitu dalam mengerjakan pekerjaan dia, sehingga dia akan mempertimbangkan kalau gue kasih job gue lo bingung, lo asal-asalan kerjanya tuh. Nah itu kelihatan tuh di portfolionya. Satu tips yang bisa gue kasih bahwa kalau lo mau bikin portfolio, lo mulailah dengan sesuatu yang lo minati. Nah itu yang akan membuat lo serius ngerjainnya. Apapun itu, mau model kayak boleh model ya. Berarti salah satunya harus ada fotonya Minati Atmanegara itu ya. Siapa tuh ya? Itu kakaknya Cinta Minat Manegara. Kakak apa adik sih? Ya itu. Kan Minati. Dia emang udah tua. Jadi kalau yang nggak relate dengan itu siapa? Dengan itu nama artis itu, di tahun 80-an ya. Sampai 90-an itu masih artis zaman segitu. Setelah tadi kita break karena azan, ya. Kita lanjut lagi. Tadi terakhir apa nanyanya? Setelah kita punya portfolio, gimana caranya dapet job pertama kali? Dikemanain nih? Diapain nih? Diapain nih dengan film di sini nih? Sepengalaman gua gitu ya, sepengalaman gua. Setelah gua bikin portfolio, gua mulai istilahnya mengidentify ya, kemana nih gua mesti buang portfolio gua. Gambarnya misalnya still life, gue pernah motret sepatu misalnya gitu kan. Jadi gue nggak bisa masukin ke klien gue yang misalnya Sari Ayu misalnya gitu, nggak ada hubungan ini sama sepatu kan gitu. Jauh. Jadi gue mengidentify nih klien-klien yang kira-kira siapa ya yang gue bisa masukin portfolio gue. Nggak bisa random gitu, karena portfolio gue juga spesifik, still life nih. Nah gitu. Harus relate. Ya, harus relate dengan kebutuhan klien, kan. Jadi kalau klien-klien yang menyangkut model, ntar aja deh, gue belum punya portfolionya, gitu istilahnya gitu ya. Finding your first job itu buat gue sulit-sulit gampang ya, karena kita waktu gue bikin still life kan gue juga mengkategorikan still life itu apa sih? Memotret barang-barang tidak bergerak. Oke, apa aja tuh kriterianya gitu kan? Ada benda yang misalnya ada benda yang transparan, ada benda yang nggak transparan, sampai ke food fotografi juga itu termasuk still life. Jadi, wah, gue mesti bikin portfolio food ada nggak ya? Wah, siapa yang bisa masak nih? Nggak apa ya? Itu sih soal gampang. Lo bisa jajan di mana aja, lo foto ya sesuai dengan kapasitas kreativitas lo kan gitu kan. Lo bikin misalnya somai, lo bisa bikin gado-gado apa ya yang kayak gitu, lo masukin ke restoran. Buat gua food atau restoran gitu itu yang paling gampang tuh. Kuliner itu kan ada di mana-mana, semua butuh foto. Nah, lo tinggal membuktikan bahwa lo mampu memotret makanan. Ya, jadi finding your first job itu buat gua perjuangan juga ya. Tapi karena waktu itu kan gua pernah punya pengalaman kerja di biro iklan. Jadi ada berapa network yang gue tahu sebagai klien kantor gue dulu. Wah, gue coba-coba ke rokok, ke apa dulu ya, gue pernah Unilever pernah ya. Itu ada ininya banyak still life-nya gitu. Tapi yang penting kita ketemu klien yang membutuhkan jasa kita di sektor pemotretan yang kita kuasai dan kita minati. Kakaknya Cinta Minta gitu ya. Malah dibahas. Gitu. Terus misalkan dapet job pertama ini kan ada nggak pedenya, pembuktiannya harus ada di situ. Nah justru yang itu ngelewatin fase itu gimana?
pertimbangannya banyak. Banyak. Ya, rame tuh. Banyak yang dipikir di kepala pasti itu. Rame tuh. Ya, bahwa si klien itu tanya berapa. Nah, itu kan yang bikin kita deg-degan itu kan ya. Nah, Maksudnya dalam artian yang kira-kira kok gue kasih harga 2 juta worth it nggak ya buat dia gitu kan. Gua dulu ya waktu pertama kali terjun, orang nih mesti kenal gua. Yang kedua, guanya mesti bisa memanfaatkan klien-klien potensial yang bisa bawa nama gua nih. Seterkenal apa sih dia? Nah, gitu ya. Kita itu mempertimbangkan cara menentukan harga. Tapi basically menentukan harganya ini berangkat dari ongkos produksi dulu. Karena waktu itu kan masih zaman analog ya. Karena waktu itu untuk bisa motret, mengerjakan pekerjaan itu kita butuh film, kita butuh prosesnya, kita butuh orang yang bisa mengantar jemput gitu segala macam gitu ya. Jadi ongkos produksinya banyak tuh. Nah, itu yang jadi pertimbangan utama. Ini ongkos produksi balik aja. Buat gue udah seneng tuh. Nah, gitu. Nah, yang kedua, kemudian kalau itu sudah berjalan, baru kita lihat nih, ini si kliennya siapa ya? Worth it nggak nih untuk gue kerjain? Gitu. Pekerjaan ini dengan bayaran yang minimal. Nah, gitu. Kan ada yang gitu ya. Ada klien yang gue mesti tunjukin bahwa dia harus bisa mengapresiasi pekerjaan gue atau keterampilan gue sesuai dengan citranya dia lah sebagai. Misalnya gue pernah motret buat Gudang Garam misalnya gitu ya, Coca-Cola, ya brand-brand besar seperti itu. Yang pertama asal ongkos produksi gue balik. Habis itu pekerjaan lo akan gue jadikan portfolio buat gue. Itu kan juga akan jadi valuable, sesuatu yang berharga untuk kita ya, untuk mengerjakan seperti jadi, itu. Antaranya di awal lu bisa nutupin produksi aja nggak apa-apa. Tapi gue bakal dapat modal lagi dari lu ini untuk bisa gue jual lagi nih lewat sini nih. Karena setelah itu pertimbangannya akan banyak tuh menyangkut investasi kita ya. Kayak motret, gue pengen punya kamera baru nih, gimana caranya ya? Ya lo motret sama gue dong, gitu ya istilahnya ya. Gue ya sepengalaman gue kerja profesional itu sampai mungkin 3-4 tahun pertama itu nggak ada barang yang gue bayar sendiri. Cicilan kamera misalnya gue beli dari temen gue, gue beli kamera baru dong, Hasselblad waktu itu ya, gue cicil tapi, nah si cicilan ini klien yang bayar tuh, bukan gue yang bayar. Gitu, berarti karena itu lagi sama klien nih. Investasi gue kan. Okay. Nah di situ gue bisa naikin harga gitu. Hal juga yang paling mendasar adalah bagaimana caranya lo bisa menghargai diri lo sendiri sebagai profesional. Ya. Lo sama kayak gue itu. Ya, buat beli alat ini kan misalnya gue bilang sama orang itu, gue bilang, ya udah kasih gue 3 job ya. Nah, karena dari 3 job ini gue bisa kebeli. Bisa apa gitu kan, punya target apa gitu loh. Kayak gitu. Nah, target itu kan kita masukin ke si klien supaya kita juga nggak punya beban ya. Udah sampai ke gue aus nih. Iya, sabar sendiri. Tahu-tahu udah ada sirup aja. Iya, numpang break tadi itu. Terus. Berarti emang ini ya harus bisa juga bergen gimana caranya. Portfolio itu kan akan berarti meningkat terus kan, bukan setelah. Iya. Jadi awal itu nanti kan berarti portfolio itu harus ditingkatin terus. Tingkatin terus. Ya kan, bukan kayak. Ya, karena satu. Ya, karena juga dengan first job yang lo dapet dari klien lo, dari klien ini go first job sama dia, klien ini go first job, itu kan ada peningkatan kemampuan kan buat lo kan. Setiap kali lo terima job, lo ada pengalaman baru, lo ada wawasan baru, lo ada problem baru, bakal ada updatean baru, baru, betul. Ya, soalnya teknologi kan makin canggih, malah terasa tuh. Kadang kita kepikiran jadi, wah ini teknologinya udah beda lagi nih. Gue harus upgrade nih. Alat gue juga harus upgrade. Kalau enggak gue ketinggalan nih. Lampu gitu, mesti nambah, aksesoris mesti nambah kan gitu. Harus mikirannya ini ya, nggak cuma berhenti di satu titik. Ada banyak komponen yang akan menentukan harga kita. Tapi buat gua bukan trik, tapi tips ya. Kalau buat gua tips. Yang pertama lo harus apresiasi adalah diri lo sendiri kan gitu. Lo sendiri yang menghargai diri lo gitu. Gue punya kemampuan segini nih, lo bayarnya segini dong gitu misalnya gitu kan. Buat gue dari awal gue terjun ke profesional, gue nggak mau
orang bayar gua misalnya karena atau pakai gua karena pakai si Ferry aja nih, murah nih dia. Ya gitu. Jangan dong, gitu. Itu sih sampai sekarang gua masih kalau orang bilang gue susah pakai lo jasa lo Fer, lo mahal sih, ya biarin aja. Buat gue gitu aja. Buat gue ya lo bukan kelas gue kalau gitu aja. Gitu. Gue lebih ke situ ya, karena buat gue cara lo menghargai diri lo itulah yang akan membuat orang memberikan status ya dia profesional nih orangnya gitu ya, karena dia tahu what he's doing gitu ya ininya. Masih ingat ya? Klien pertamanya apa? Klien pertama, tapi yang gue inget ya, ini pengalaman lucu nih sebetulnya. Pengalaman pertama bahwa gue pernah motret untuk brand internasional, itu Vespa, Piaggio. Oh iya. Wah, Piaggio tuh. Nice. Itu bayangin, gue nggak punya alat. Gue nggak punya alat, gue nggak punya studio, tapi gue waktu itu pernah punya pekerjaan yang brandnya internasional, hasilnya beredar internasional gitu. Padahal gue bikinnya di garasi rumah tuh waktu itu. Dan waktu itu gue bikinnya nggak sengaja sebetulnya, karena ada teman waktu itu ya ngobrol, teman gue dia kebetulan dia kerja di Piaggio waktu itu. Dia tanya sama gue, itu tahun persisnya gue lupa, tapi tahun 80-an lah. Dia cerita sama gue, Fer, gue lagi, kantor gue lagi ini nih mau bikin kalender, dia bilang gitu kan, kalender buat Vespa, ada Vespa baru. Terus kayak gimana ya bikinnya ya, dia bilang gitu. Karena selama ini yang namanya pada zaman itu ya, motor-motor, dipotretnya tuh pakai cewek-cewek seksi lah gitu kan. Nah, dia mau ganti konsep tuh. Cepot. Cewek knalpot. Cewek knalpot. Iya, dulu istilahnya kayak gitu. Kalau di otomotif istilahnya gitu. Kalau lu beli majalah Motor Plus, nah cepot kita minggu ini. Atau kalian-kalian ada di warung-warung yang itu tuh, ya kan? Gitu. Dan lu apa ya cepat-cepatnya? Lu apa cepat-cepat itu? Nggak apa, tapi ada tahu. Ya. Favoritnya ada dong? Enggak, karena ganti-ganti terus tiap minggu gitu. Gue harus percaya ya. Cepot. Gitu. Itu seru tuh. Nah, jadi dia cerita, gue pengen ajuin ke kantor gue ganti konsep nih, jangan nggak usah pakai cewek-cewek gitu. Apa ya, dia bilang gitu. Karena gue udah biasa still life, gue sering motor still life, jadi gue bilang, itu motor lo sebetulnya parts by parts itu bagus loh. Aku bilang gitu kan. Kita tinggal cari 12 parts untuk dijadikan 12 bulan halaman kan gitu ya. Misalnya kayak apanya lah gitu, speedometernya doang, atau yang depannya, tapi badan depannya depan, kromannya dia, sadelnya gitu, lampunya. Sampai temen gue, gitu ya. Gimana nggak kebayang gua gitu dianya kan, gini lu bawa motornya sini gue potretin, gue bilang gitu kan. Wah, jadi beberapa hari kemudian dia bawa itu motornya tuh merah kan, gue belum punya lighting, gue belum punya aksesoris yang gimana, waduh gimana nih ya, tapi ya ini buat coba dulu lah, ini buat sekedar gue bantu temen gue untuk bisa merekomen, kasih ide lah gitu, merekomen ide, bukan ngerekomen fotografernya, ide aja gitu kan. Wah, jadi kita potret tuh. Gue pinjam flash dulu di zaman gue tuh, ada di Jalan Sabang. Gue nggak tahu sekarang masih ada nggak tokonya, namanya Jakarta Foto. Yang punya Jakarta Foto itu Om Tan namanya. Itu sih fotografer Jakarta, senior semua kenal sama Om Tan. Karena ngambilnya ke sana semua. Semua kenal. Karena si Om Tan ini baik sekali. Dia sangat mendukung kita fotografer muda tuh untuk, lo butuh apa? Sini, gue pinjemin gitu. Jadi gue pinjem lah alat sama dia kan. Flash. Dulu ada flash mereknya Mats tuh, zaman dulu tuh Mats. Wah, pinjam, taruh pakai kalkir, gue sorot pakai kalkir, kita bikin seri-seri foto ya. Oke juga nih, keren juga nih teman gue bilang kan. Oke, ntar gue ini nama bos gue deh, gitu. Berarti diffusernya masih pakai kalkir masih ya? Masih kalkir tuh. Spanya ditutup kalkir, belakangnya pakai flash gitu kan, mati-matian tuh kerjain. Tapi gue bilang, ya pokoknya yang penting lo nggak dipecat sama kantor lo, gue bilang gitu kan, lo kasih ide kali-kali masuk gitu kan. Itu malah lebih ke bukan klien langsung dapat
udah kerjaan Idenya. buat klien, enggak dong. Ini lebih ke kayak presentasi ya. Iya, baru ini mau jual, baru mau Iya, jual. dan itu gue kasih ke teman gue aja itu. Coba lo usulin aja ini ke bos lo, gue bilang Berarti gitu kan kan. ini termasuk langkah-langkah untuk Secara dapetin tidak job langsung juga kan? ya. Iya kan? Ya Dan kan lo punya untuk ininya. dapetin the first job ini. Iya, Iya. dan gue akhirnya menginspirasi gue akan mungkin mesti begitu caranya gitu ya. Pancing dulu. Ada tahapan-tahapan yang kita bilang sama klien, sini deh gue fotoin dulu deh. Ntar kalau misalnya lo puas ini baru lo bayar. Baru kita nego. Ada yang begitu tuh. Oh, cicip aja dulu. Cicip aja dulu gitu. Cicipin dulu kalau cocok Nah, beli. Ya, kalau misalnya di Roxy kan, boleh kakak, masuk aja dulu, lihat aja kakak. Iya, kan tanya gitu. aja dulu kakak. Gitu, baru ntar orang tertarik untuk beli, kan gitu. Terus terlepas dari itu ya, dari tadi itu yang pertama, Vespa, mungkin yang bukan yang pertama tapi yang diingat. Yang paling gue ingat. Oke. Paling berkesan. Kan macam-macam nih jenis klien tuh. Hmm. Ada yang buat kita rasanya oke, ada yang wah langsung cocok, langsung enggak. Tapi ada nggak sih ketemu klien yang nyebelin atau bahkan separahnya pernah nggak di cancel sama klien? Di cancel kenapa? Ya nggak tahu. Oh, di Pernah nggak? sana. Ya Kan misalnya saking dari tiba-tiba, belinya tuh, misalnya udah, kan oh ya macam-macam udah gitu. boleh, gue mau bikin iklan ini. Pas udah siap-siap, kira-kira tanggal take-nya tanggal sekian. Kita udah siap-siap. Nggak jadi deh mas, soalnya orang dari kantor pusatnya pengen ngerubah apa gitu kan. Ya itu kayaknya lu Ada yang yang pernah ya. cancel, Lu pernah ya? sering. Iya. Soalnya dia kan langsung kayak Pengalaman pribadi kan pribadi, ini. ya. Nggak, tapi kalau di foto itu seperti itu bisa juga ya? nyebelin. Nggak usah disebut kliennya, nggak usah. Tapi Gue lagi pengalaman mengingat-ingat, itu. gue lagi mengingat tampangnya nih. Siapa ya klien gue tampangnya nyebelin? Yang tampangnya paling nyebelin. Tapi kalau di cancel pernah? Ya alasannya apa ya? Gue nggak rasanya gue belum pernah ngalamin di cancel karena faktor gue. Artinya gini, gue tadinya dia mau pakai gue nggak jadi karena dia ketemu gini gitu. Fotografer yang lebih gimana gitu, nggak pernah. Lebih paling karena ada perubahan Cancelan itu jadwal kayak gituan atau sih lebih ke ini Teknis atau pimpinannya dia ganti yang baru. Tapi gini ya, pengen berubah. ada momentum di mana klien merasa bahwa ide dia yang paling brilian gitu, Iya, memang yang paling bagus gitu ya. Oh, iya. Jadi dia mau foto, gue maunya begini nih. Jadi yang menurut kita apaan nih ide nih gitu. Tapi ini dia yang minta ya, apa boleh buat ya. Saya sering dapat kayak gitu. Nah, di sisi gua akan yang pertama kali gue lakukan adalah gue akan motret sesuai dengan apa yang menurut dia bagus gitu. Oke, gue foto sesuai dengan ya bagus. Misalnya dia udah senang, dia udah happy. Nah gini dong, ini lu suka ya. Oke, ini buat lo nih. Jadi tadi gue baru nanya ini? tips negosiasi dengan klien. Terus tiba-tiba ada Abang Cincau datang jadi kliennya Abang Cincau ini gitu. Jadi kita break dulu untuk beli sambil melanjutkan pertanyaan yang tadi. Jadi gimana nih tips-tipsnya buat negosiasi sama klien supaya dalam artian yang klien tuh nggak nawar kita yang terlalu Afgan gitu kan. Sadis. Ya, Tidak terlalu sadis. iya. Ini balik lagi pengalaman gua Ini ya. sambil dicemilin. Iya. Lo enak bisa nyemil gua. Oh iya. Berarti gue nyemil duluan ya. Oke, ini balik ke pengalaman gua ya. Tips kita negosiasi atau memberikan harga ke klien itu hancur. Fokusnya jangan ke gua. Fokusnya ke gua. Please. Kebanyakan pola. Gue dari awal juga udah bingung. Cuman lagi menjelaskan kan gua dulu bilang, ini gelasnya setinggi ini, sendoknya segini. Ini kalau gua masuk ke dalam jari gua yang masuk. Oke. Lanjut. Gue jadi lupa deh tuh. Ya, supaya klien. Ya, dalam menentukan price kan juga ya. Gue akan mempertimbangkan sisi produksi gue. Dulu kan kita beli film, kita proses film. Sekarang juga lo untuk bisa terjun ke dunia ini lo nggak cukup punya kamera, lo mesti punya laptop baru, lo macam-macam lah ya. Buat gue yang penting ongkos produksi itu balik. Kemudian baru kita pertimbangkan nih ada sisi-sisi ekonomis yang perlu kita manfaatkan dari klien kita ini.
kan gitu, untuk bisa membayar investasi kita, misalnya gitu ya. Kalau gue gimana caranya gue bisa punya alat, tapi gue nggak perlu keluar duit, kan gitu ya. Jadi kalau gue mau beli barang baru, itu klien yang bayar, jangan gue. Ini penting, Gitu. ini penting. Itu penting ya. Iya dong. Tanpa modal, Iya. tapi bisa kerja. Ya, tapi kan yang nomor satu yang perlu kita buktikan adalah kita senilai itulah. Ya, kudu worth it ya. Ya, kudu worth it. Tapi di sisi lain ada nilai-nilai sosial juga. Itu kita nilai dari rupiahnya atau nilai sedekahnya gitu istilahnya ya kan gitu ya. Gue nyebutnya gitu, nilai sosial kita. Oke. Nggak semua klien itu layak kita, gue kerjain pekerjaan ini karena gue bantu dia aja deh. Nggak begitu juga gitu ya. Ada beberapa klien besar yang justru harus kita manfaatkan untuk bantu kita kan gitu ya. Harus dilihat kapasitasnya ya. Betul, berarti betul ya kan. Tapi nah seperti itulah ketika kita memotret. Jangan sampai kita juga nyari cuan doang, cuman lo nggak pernah melakukan pekerjaan sosial lah misalnya gitu kan. Gue banyak dulu terlibat di iklan-iklan layanan masyarakat, kan tidak berbayar tuh sebetulnya kan. Itu sih partisipasi kita aja untuk membantu terlibat dalam satu program begitu. Ada yang gitu ya. Berarti secara nggak langsung kalau untuk negosiasi ini harus ngeliat ke kitanya sendiri. Betul. Ya. Ngeliat ke proyeknya apa nih yang mau dijalani. Ya. Kalau misalnya proyeknya sifatnya sosial, Ya. berarti ya kita nggak perlu harga mahal, bahkan gratisan pun nggak apa-apa. Betul. Karena balik lagi ke fotografer yang baru terjun ya, yang baru mulai di komersial atau baru terjun ke profesional. Siapa sih yang bisa menghargai jasa lo ini kalau nggak lo sendiri? Lo juga mesti menempatkan diri lo nih. Seperti gue bilang tadi, gue nggak mau terkenal sebagai fotografer. Motretnya di Ferry aja dia murah tuh. Nah, gue nggak mau tuh. Nah, sekarang gimana nih caranya untuk memaintain klien kita supaya terus-menerus Oh, repetisi. ya supaya langsung repeat order. Repeat Ya. order. Oh, iya, iya, Kalau iya. kata anak-anak zaman sekarang RO. Rindu RO, rindu order. RO dong, rindu order. Jadi gimana tuh caranya tuh? Memperpanjang nafas Maintain. dengan satu klien. Memaintain. Iya. Yang penting dalam hubungan kita ya sama klien itu buat gua ya, gua pekerja kreatif, gua yang memvisualkan imajinasi dia, memvisualkan konsep produsen ya. Kita punya kemampuan untuk menyamakan persepsi. Misalnya produk knowledge-nya dulu. Ini produk ini mau dijual harganya berapa sih? Target marketnya siapa sih? Ini buat laki atau buat perempuan? Penghasilannya berapa? Dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang paling sulit itu sebetulnya kan tahapan itu tuh. Imajinasi orang kita visualkan based on imajinasi kita kan gitu ya. Misalnya dia bilang, Fer, gue pengen bikin foto ini tapi gue pengen kesannya dramatis gitu. Nah kita ada tuh yang mati-matian tuh, setting lampu apa segala macam nih. Kemudian kita samain persepsinya kan, nih dramatis nggak menurut lo nih? Kalau dia bilang, wah ini keren, berarti gue udah berhasil tuh memvisualkan imajinasi dia kan. Nah biasanya itu yang akan membuat klien tuh puas, ya puas dan balik lagi karena dia ngerti nih apa yang gue mauin. Nah gitu istilahnya gitu ya. Gitu. Jadi nggak merasa sungkan untuk masukin harga misalnya gitu ya. Harga gua 100 perak misalnya gitu. Yang lain ada yang 10 perak, Fer, biarin aja gua 100 perak pokoknya kalau lo mau gitu. Berarti Ya, secara nggak langsung yang bisa memaintain kita menjaga supaya kliennya itu repeat order sama kita. Ya. Kita harus klik dulu nih sama betul. mereka ya. Klik dulu sama mereka. Kemudian tahap berikutnya adalah cara kerja kita secara profesional ya. Karena gue pengen memposisikan diri gue ini bukan sebagai vendor, tapi sebagai partner gitu. Gue partner dia kok gitu untuk bisa mengkomunikasikan produk dia ya ke konsumen. Kita di satu garis yang sama gitu ya, kita partner. Gue bantu dia dari sisi kreatif, dia punya brief. Kalau kerjasama itu enak, jalan tuh, gitu. Iya. Karena gue juga pernah kayak gitu. Jadi ada klien gue yang menganggap gue tuh ex-partner. Jadi sebelum dia melakukan sebuah project, dia ngobrol dulu sama gue. Gue mau bikin kayak gini nih, Bram, gini. Tapi ini masih belum jadi project. Ya, karena itu jadi salah satu aset kita sebetulnya ya. Ide, kreativitas itu kan aset kita gitu. Itu yang dia mesti dia apresiasi gitu. Makanya gue selalu ingat, lo nggak cukup punya skill, nggak cukup punya knowledge, tapi lo juga mesti punya attitude yang benar gitu. Oke.
klien nih bisa lihat, oke ini orang profesional nih, dia gue dapat macam-macam insight dari dia, pencerahan, dapat ide, dapat wah ini Berarti keren. SKA ya, SKA. Kan? Skill, knowledge, Attitude. Itu yang paling Oke. penting. Bukan reggae ya? Bukan. Kalau lu punya itu, beres. Oke. Oke. Karena waktu juga yang membatasi kita, Iya. ya kan? Berarti next episode-nya kita akan ngebahas di fase ketiga. Di fase berbagi ya. Ya, Iya gitu. dong. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman. Ada yang komen. Oh ada. Oh. Ada yang nice. komen. Yang di edisi ini ya, edisi kemarin. Ya, pertamanya sudah, Mas Heri ya. Edisi kemarin itu ada yang komen. Mana kecil banget lagi. Thank you so much. Ada Erma Zain. Katanya keren, Mas. Alhamdulillah. Terus ada Semoga bermanfaat. Evi Basuki ya. Evi Basuki. Dia ngasih jempol 3 sama Casey Nurdianti. Katanya wah keren. Thank you. Jangan lupa komen terus. Ya. Dan kalau punya pertanyaan, Ya. Apapun itu. Ya. kan? Apapun itu. Atau kalau nggak dibahas di episode berikutnya, mungkin di episode yang pas ngebahas bidang itu. bisa yang lebih relate lagi nanti. Gitu. Oke? Tetap nyambung di channel ini. Masih bersama gua Abram di Alam dan Malam. Si beda cerita bareng Mas Heri Adianto.